Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Rahmatullah dengan NIM 3333260075. Di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas yang diberikan pada mata kuliah Sistem Rantai Pasok atau Supply Chain. Di sini saya akan coba share screen pekerjaan yang sudah saya coba kerjakan. Oke, di sini ada data awal. Di sini pada metode soal pertama itu kita akan mengerjakan soal gravity location model. Di mana ini ada soalnya yang pertama, carikan letak koordinat optimum gudang DC. Terus yang kedua ini gambarkan grafik koordinat kartesiusnya. Oke, ya di sini ada data awal yaitu XN, YN, DN, dan CN. CN itu talkos ya. DN ini demand, YN ini ada titik koordinat yang ke Y, yang XN ini titik koordinat yang ke X. Baik. Eh, Pertama-tama kita masukkan dulu, lalu kita akan mencari nilai dn dikali cn dikali n, terus dibagi dikali xn, terus dibagi dengan si dn. Di mana rumusnya itu ini E17 ini adalah dn dikali dengan cnf, dan di f ini lalu dikali dengan C17. C17 itu adalah xn. Nih. Nah, habis itu kita bagi dengan G17, yaitu dibagi dengan si GDN. Lalu akan menghasilkan hasil seperti ini. Yang ini selanjutnya adalah DN dikali CN dikali YN dibagi DN. Nah, ini untuk koordinat Y-nya. Bedanya ini koordinat X, ini koordinat Y. Lalu yang ini yaitu DN dikali CN dibagi ke DN. Setelah itu kita akan mencari totalnya. Nah, total ini akan dijadikan eh, sumbu koordinat pada yang selanjutnya, yaitu pada kita ke iterasi kedua, di mana untuk x aksen ini rumusnya diambil dari si x dibagi dengan si si dn cn xn per dn dibagi dengan hasil dari total dari si dn cn per dn. Nah, seperti ini. Lalu yang y aksen ini sama, cuma ini menggunakan DN, CN, dan YN per DN. Itu nanti dibagi dengan DN dikali CN per DN. Yaitu dengan seperti ini. Nah, selanjutnya ini sama. Ya, yang ini juga sama. Nah, oh ya, ada tambahan untuk mencari DN ini. Rumusnya itu akar dari C13. C13 itu adalah si eh, X-nya kan masih nol. Terus dikurangi C17. C17-nya ini ada si XN1, ini yang ke satu. Terus dikuadratin, lalu ditambah dengan C14. C14 ini ada si Y, dikurangi D17. D17-nya ini si YN yang ke sini. Habis itu dikuadratin, lalu ditambah, lalu diakarin. Nanti hasilnya jadi seperti ini. 3,2, 3,9. Dan ini seterusnya sama ya. Ini mencarinya dulu dengan pembagian dari total ini, yang kalau X pakai X per DN yang ini, lalu yang Y ini dibagi dengan ini. Lalu yang ini juga sama, DN-nya sama. Yang ini akar dari ini dikurangi ini kuadrat, lalu ditambahin dari Y aksen dikurangi YN, terus dikuadratin, lalu itu jumlah terus diakarin. Nah, ini tinggal sama, yaitu sesuai dengan si DN dikali CN dikali XN dikali DN. Terus sampai mencari si nilai Y aksen dan X aksen sebelum dan sesudah ini sama. Ini saya mencoba untuk sampai iterasi ke 23. Nah, di mana di iterasi ke 23 ini si X aksen dan Y aksen ini sudah sama, yaitu 9 untuk X aksen dan Y aksennya 12. Nah, kita akan mencoba membuat. Nah, ini tinggal di ini X optimumnya di 9 dan Y aksennya di 9. Kita akan mencoba membuat grafiknya.
ini ada titik koordinatnya di mana yang optimum kan di pada titik X-nya 9. X9 kan di sini, terus Y-nya ini 12, Y-nya 12. Nah, nanti pusat gudangnya ini ada di sini yang optimum, di mana pusat gudangnya ini dekat dengan si, nah pusat gudangnya ini ada di pusat gudang yang ketiga ini. Dengan total, yang ketiga ini, lalu jadi si gudangnya yang optimum disimpan di sini. Nah, ini coba adalah soal untuk eh, yang biasa. Nah, ini kita akan mencari total cost-nya. Di mana total cost-nya ini cost sama dengan total cost-nya ini sum produk dari eh, si terasi yang optimum tadi. Yaitu sum produk dari DN, terus ke CN-nya cost-nya, lalu ke DN ini, demand-nya. Lalu kita klik oke. Nah, ini jadi untuk total cost pada iterasi yang ke-23 tadi akan, dan yang optimum ini pada titik koordinat 9 pada X dan Y-nya 12 ini akan menghasilkan total cost 29.100 rupiah. 29.138 rupiah. Nah, ini untuk cara yang manual. Selanjutnya kita akan mencoba cara solver. Di mana untuk cara solver ini sama, kita klik ke datanya dulu, data, lalu ke solver. Nah, ini kita pilih yang ini, lalu pilih yang ini, pilih yang cost, cost yang ini, pilih yang cost, lalu yang ininya pilih yang BCing variabelnya pilih yang X sama Y. Jadi gini, ini total cost. Ininya yang minimum karena kita ingin mencari minim, lalu kita klik solve. Nah, ini hasilnya ya. Jadi hasilnya ini sebagai untuk X ini 9 dan Y-nya 12 dengan total cost sebesar 29.133. Nah, ini kita menggunakan rupiah. Jadi ongkos ongkos untuk pengirimannya ini akan menghabiskan 290.000, eh 138.000 rupiah. Nah, ini sama ya total costnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang Gravity Location Model. Selanjutnya kita ke Capacity Plan Location Mode, di mana di sini ada pabrik. Pabrik ini kayak pabrik yang ada di, misalkan kita Jawa Barat, Jabar, yang ini Tangerang, yang ini ada di Jatim. Bisa diganti deh. Nah, ini ada Jatim, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, dan Surabaya. Nah, ini ada fixnya. Nah, ini Surabaya mengirim ke Jatim 5, pasarnya 5, Jateng ada 10, dan sebagainya. Ini kapasitas untuk Surabaya ini maksimalnya 5.000, 3.200, 4.000 untuk Gresik, 4.000 untuk Tangerang nih. Di sini ada di Jatim, demand-nya 2.000, Jawa Tengah 1.800, Jawa Barat 1.500, dan lain sebagainya. Nah, pertama-tama kita ingin tahu nih, seberapa sih kapasitas untuk dikirim ke Surabaya. Dari Surabaya ke Jatim itu berapa, dan dari Surabaya ke Jawa Barat itu berapa. Nah, ini ada supply constraint, ini batasan supply amount ini berapa banyak yang disuplai. Nah, ini supply available atau capacity, ini kapasitas supply-nya. Nah, untuk amount supply ini dari jumlah dari si sini, yang dari si Jawa, yang dari si Surabaya, yang bisa ngirim di Surabaya ini. Dia si Surabaya ini ngirim ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, dan Surabaya. Lalu yang begitu pun selanjutnya, lalu yang supply chain available nih sama dengan dari si kapasitas dikali dengan si YI-nya, YI si Surabaya, YI si Pasuruan, YI si Gresik, dan Tangerang. Lalu untuk aman supply ini dari jumlah dari si jumlah dari sini, misalkan di Jatim nih jumlahnya segini, nanti di jumlah dari Pasuruan kirim ke Jatim berapa, dari Gresik kirim ke Jatim berapa, nih di jumlah. Begitupun yang selanjutnya. Nah, kita akan mengerjakan soalnya dengan solver, di mana kita klik data lalu ke solver, di mana untuk objek ini yang objektif, kita akan mencari yang minimum karena ingin mencari biaya yang paling minimal juga, dan ingin memenuhi demand. Yang ini by checking variable cell-nya ini, kita ke sini yang dari B11 sampai dengan si
G14 ini. Lalu ke batasan constraint yang pertama-tama kita dari si constraint ini dari B11 sampai G14 ini batasan constraintnya ini binary karena ini bilangan satu atau nol dia ngirim apa enggak. Lalu yang kedua ini ada di demand constraint. Nah, demand constraint ini sama dengan amount supply ini harus sama dengan demand. Lalu selanjutnya ini di di sini ada di constraint yang ini yang supply constraint ya ya amount supply ini nggak boleh lebih dari kapasitas supply-nya. Kapasitas supply-nya. Nah, setelah ini kita pilih yang GRG non linear lalu kita solve. Nah, oke, ini akan menghasilkan hasilnya di mana untuk Surabaya ini akan mengirim ke Jatim 2000, ke, ke Jawa Tengah ini 4 kali eksponensial pangkat min 13. Lalu ke Tangerang ini, dari Tangerang ke Jawa Barat sebesar 1.500, dari Tangerang ke Jakarta 800, dari Tangerang ke SS ini 1.700, lalu dari Gresik ke Jakarta 2.200 dengan total, memenuhi total demand semuanya, di mana eh, total objektifnya ini sebesar 81.030. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya kerjakan pada soal seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.